Jadi kalau misalnya teman-teman punya expert advisor, punya robot trading yang bentuknya software, bentuknya file, dan berbentuk digital asset, itu dipastikan bukan scam. Karena ada wujudnya. Mengurangi emosi, ya, karena ini adalah sebuah software, karena ini adalah sebuah alat bantu trading otomatis. Artinya di situ tidak ada emosi yang digunakan. Beda apabila kita melakukan trading secara manual. Justru kenapa mahal? Karena fiturnya itu sudah terbukti bagus, hasilnya sudah terbukti profitable. Jadi kalau robot yang atau expert advisor yang bagus itu selalu punya nilai ekonomis, ya, selalu memiliki harga. Sebaliknya apabila robot tersebut gratis, ya kita tahu itu pasti nggak ada gunanya, itu sampah. Nah, lalu Andrew akan jelaskan bagaimana strategi mengoptimalkan kinerja forex robot. Nah, jadi Andrew sedikit buka bocoran, ya, bagaimana cara kita mengoptimalkan cara kerja robot trading atau expert advisor. Ada yang namanya adalah optimisasi. Nah, optimisasi ini nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi untuk melakukan optimisasi ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, ya, tentu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu maksudnya apa? Harus punya komputer yang speknya tinggi. Dia punya prosesor harus tinggi, RAM-nya besar. Intinya yang speknya tinggi. Infrastruktur itu satu. Kedua, tentu developer itu harus punya skill. Percuma kalau punya komputer canggih nggak punya skill, nggak bisa juga, nggak jadi juga tuh barang. Nah, jadi Anda sedikit mundur lagi. Jadi optimisasi itu adalah untuk menemukan settingan terbaik untuk broker tertentu, pair tertentu, time frame tertentu, modal tertentu, pair tertentu. Jadi kita bisa menemukan itu. Nah, jadi untuk optimisasi itu bukan hal yang mudah. Harus ada infrastruktur, harus ada skill. Yang ketiga, waktu. Ini waktu, ya. Mungkin teman-teman sultan, banyak duit. Teman-teman bisa beli komputer yang speknya tinggi, 50 juta, 100 juta. Bisa, mungkin, ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya skill, nggak jadi juga kan tuh barang. Atau sebaliknya, ya, teman-teman punya skill, teman-teman ngerti, teman-teman jago nih, jago trading. Ya, tapi teman-teman nggak punya infrastruktur, nggak jadi juga kan? Nah, yang ketiga, teman-teman mungkin punya uang, teman-teman punya skill, tapi ada satu yang teman-teman nggak bisa beli, yaitu waktu. Jadi dalam kita melakukan optimisasi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama per project. Ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama per project. Kalau kompleks banget, itu nggak cukup waktu 1 bulan. Ya, kadang-kadang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Dan sekali lagi waktu yang nggak bisa kita beli dengan uang. Jadi itulah effort kita sebagai developer untuk mengoptimalkan semua expert advisor yang kita punya. Jadi karena semua itu sudah kita kerjain, infrastruktur kita sudah kerjain, lalu skill kita juga sudah kerjain, lalu waktu juga kita sudah kerjain, teman-teman tinggal pakai. Dan teman-teman bayar nggak seberapa. Teman-teman tinggal mengisikan beberapa dolar saja untuk mengganti itu semua infrastruktur. Teman-teman cek lah, coba komputer yang spek tinggi harga berapa, minimal 50 juta. Atau teman-teman cek dah, ya, komputer atau PC yang speknya gaming untuk bisa mengerjakan optimisasi, ya, itu paling murah 50 juta. Lalu belum lagi, ya, skill, berapa harga yang teman-teman mau nilai skill dari developer, berapa yang teman-teman menilai. Nggak bisa dinilai dengan uang kan, karena skill itu kan adalah sesuatu yang bersifat jamak, nggak bisa dinilai dengan uang. Nah, lalu waktu teman-teman nggak bisa beli dengan uang. Kalaupun teman-teman punya uang, nggak bisa beli waktu. Jadi semuanya itu sudah kita kerjakan, teman-teman tinggal pakai. Nah, jadi itulah, ya, mengapa software expert advisor itu benar-benar bernilai. Oke, sekarang pertanyaannya, apabila kita menggunakan expert advisor atau robot trading memiliki resiko, jelas semua aktivitas transaksi pasti mengandung resiko. Tetapi tentunya resikonya berbeda apabila teman-teman tradingnya manual. Trading atau transaksi dengan menggunakan expert advisor, resikonya lebih terukur. Kenapa lebih terukur? Karena sebelum kita menggunakan expert advisor, kita bisa melakukan, yaitu tadi, kita bisa melakukan backtesting. Kita bisa tahu kemungkinan terburuknya apa. Kita bisa ukur probability-nya seperti apa. Tapi tentu saja, tentu ada risikonya. Risikonya apa? Ya, tentunya dalam hal jual beli, karena kita melakukan expert advisor ini melakukan jual beli,
bukan investasi ya, benar-benar jual beli, tentu ada risiko finansial yang harus ditanggung. Risikonya apa? Ya risiko kalau misalnya marketnya tidak setara dengan posisi expert advisor yang ambil, ya kita tetap bisa rugi. Yang kedua, drawdown, itu juga risiko. Jadi kalau kita mengalami drawdown, apalagi strateginya itu kita menggunakan hedging atau averaging, otomatis ada drawdown yang kita harus tanggung. Jadi tetap risiko finansial itu ada. Bukannya kita pakai expert advisor itu pasti untung. Enggak. Kalau yang pasti untung nanti jatuhnya adalah Ponzi, money game, ini fixed income. Itu bohong. Itu bukan di kita. Nah, jadi balik lagi nih ke topik yang tadi, apakah smart wallet itu dia menjanjikan fixed income? Kalau dia menjanjikan fixed income, dia tanpa risiko, Andrew bisa katakan itu adalah scam. Tetapi apabila dia memberikan disclaimer, dia melakukan transaksi jual beli yang bisa dipertanggungjawabkan, berarti itu adalah expert advisor yang asli. Jadi jawabannya silakan teman-teman nilai sendiri, cek sendiri. Ada nggak transaksi yang dilakukan secara real, servernya real, expert advisor yang asli, karena berbentuk software harus bisa digunakan di semua broker. Tapi kalau hanya broker tertentu, yang udah lewat. Jadi bagaimana cara expert advisor itu untuk bisa menghadapi risiko? Jadi expert advisor itu juga harus memiliki manajemen risiko. Contohnya apa? Jadi expert advisor itu harus memiliki fitur stop loss. Yang kedua, dia harus bisa memiliki fitur trailing stop. Yang ketiga, ada software advisor kita yang karakternya adalah hedging. Dia bisa mengunci posisi. Yang keempat, ada software expert advisor kita yang bisa melakukan averaging. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung dari kita mau pakai expert advisor yang karakternya apa. Yang jelas, yang bagus itu seperti itu. Itu merupakan cara expert advisor dalam ketemu risiko, ya dia harus ngapain gitu ya. Nah, yang ketiga, tentunya karena expert advisor ini adalah alat teknikal yang tidak bisa atau yang paling mungkin terjadi, ya risiko yang sangat-sangat berat dihadapi itu adalah news atau fundamental. Jadi news atau fundamental, semua robot trading atau expert advisor tidak akan bisa menanggulanginya secara 100%, itu nggak bisa. Dari software kita, yang kita bisa lakukan adalah kita memasang namanya adalah news filter. Apa itu news filter? Jadi bukannya dia bisa menebak news, ya itu bohong namanya. Jadi kalau ada expert advisor, dia bilang, oh ini bisa menebak news, itu bohong namanya. Itu nggak ada, di dunia ini nggak ada. Karena expert advisor adalah alat teknikal. Jadi dia tidak bisa membaca news. Lalu apa fungsinya news filter? Oke, news filter ini adalah apabila software ini menemukan ya gejala-gejala terjadi news, gejala-gejala terjadi lonjakan harga, biasanya dia tidak akan ambil posisi. Jadi kalau dia tidak ambil posisi, artinya Anda tidak transaksi. Karena kalau Anda masuk posisi pada saat news, itu namanya bukan trading, melainkan spekulasi. Karena sekali lagi, tidak ada satu pihak pun yang bisa memprediksi news secara pasti. Contohnya NFP. Siapa yang bisa tahu NFP akan keluar baik atau buruk? Siapa yang bisa tahu NFP atau CPI keluar datanya bagus atau tidak? Gak ada yang tahu kan? Kita manusia aja gak ada yang tahu kok. Apalagi tools software expert advisor bisa lakukan adalah news filter. Dia hanya bisa men-skip pada saat terjadi lonjakan itu. Nah, jadi itu teman-teman. Dan news filter juga sudah tersedia di dalam software kami. Jadi buat teman-teman yang pakai software kami, nggak perlu takut, wah Pak nanti kalau news gimana? Sudah bisa diantisipasi dari yang namanya volume, dari yang namanya volatilitas harga. Kita bisa antisipasi bukan untuk entry ya, tetapi untuk tindak ambil posisi. Jadi bagaimana expert advisor menyesuaikan kondisi market? Bagaimana caranya? Satu, expert advisor akan merangkum atau mengumpulkan data-data terkini. Namanya juga expert advisor. Ya, jadi mereka akan dipasangkan ke dalam MetaTrader. Dia akan merangkum data-data. Ya, dia akan selalu update. Dia akan selalu mencari momen. Ya, kalau memang momen ini adalah momen yang bagus untuk masuk, ya dia akan masuk. Ya, untuk exitnya ada dua macam, ada stop loss, ada juga take profit. Ya, dan juga tentunya expert advisor yang canggih sudah ada indikator custom di dalamnya. Oke. Dan kedua, ya expert advisor yang canggih, cara kerjanya dia bisa melakukan strategi yang adaptif. Artinya, ya expert advisor ini ketika marketnya sedang flat, ya maka dia akan melakukan scalping misalnya. Ya, ketika marketnya sedang ranging,
dia akan melakukan trading swing, ya artinya adaptif. Dan itu expert advisor bisa lakukan itu, ya. Ketiga, expert advisor untuk menyesuaikan diri, dia ambil dari volatilitas market. Jadi kalau misalnya harganya lagi volatile, berarti take profitnya agak jauh. Kalau marketnya volumenya sedang kecil, take profitnya akan lebih dekat. Itu bisa dilakukan oleh expert advisor. Dan itu adalah salah satu cara lah expert advisor melakukan penyesuaian terhadap market yang sedang berjalan. Kalau manusia belum tentu bisa, ya. Manusia kan manual, tapi kalau expert advisor bisa. Ya. Nah, yang kita lakukan apabila kita menggunakan expert advisor, tentu kita harus melakukan evaluasi. Jadi tugas kita sebagai trader bukan untuk intervensi, tetapi kita harus selalu lakukan namanya evaluasi. Yang dievaluasi apanya? Ya, tentu kita harus melihat perbandingan antara win dan loss. Berapa yang profit dalam waktu sebulan, berapa yang loss dalam waktu sebulan. Apabila banyak yang loss, ya kita harus ganti strategi, atau kita ganti pairnya, atau kita ganti settingannya, ya. Itu yang kita harus lakukan. Dan sebenarnya itu bisa juga kita lakukan sebelum kita melakukan trading. Ya, kita bisa menilai itu pada saat melakukan backtesting. Teman-teman juga harus evaluasi dari sisi drawdown, ya, karena drawdown itu adalah tingkat penurunan dari puncak tertinggi yang kita bisa ambil dari history, ya, perjalanan pada saat baik itu backtesting maupun forward test, kita bisa melakukan itu, ya. Dan yang terakhir yang teman-teman harus cek adalah kecepatan eksekusi. Karena ini adalah alat teknikal, karena ini adalah dia bekerja berdasarkan otomatis, maka kecepatan eksekusi juga harus diperhatikan. Jangan sampai robotnya canggih, tapi karena teman-teman mau murah, mau hemat, lalu menggunakan CPS yang murah, teman-teman tahulah kalau CPS murah, delay-nya tinggi, respon time-nya rendah. Artinya ketika software itu mau eksekusi, karena CPS yang murah, delay-nya tinggi, akhirnya terlambat. Nah, kalau software bagus dipakai di CPS murah, hasilnya apa? Hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau yang disarankan, teman-teman kalau mau menggunakan expert advisor, pastikan VPS kalian juga kompatibel, VPS kalian juga bagus, delay-nya rendah. Ya, spek dari CPS-nya harus benar-benar khusus untuk MetaTrader yang speknya tinggi, ya. Speknya tinggi, delay-nya rendah. Itu adalah sebuah keharusan. Kecuali kalau teman-teman mau menggunakan expert advisor seadanya atau hanya ala kadarnya, teman-teman boleh VPS yang murah. Atau teman-teman punya software yang ringan, teman-teman punya expert advisor yang karakternya nggak terlalu kompleks, ya teman-teman boleh saja menggunakan VPS yang murah, boleh ya. Tapi ingat, kalau teman-teman mau mendapatkan hasil maksimal, gunakanlah VPS yang speknya tinggi, yang delay-nya rendah. Oke? Nah, kalau teman-teman mau pakai, hubungin kita juga sediakan. Lalu kalau ditanya, ya banyak juga yang tanya ke grup, Pak, berapa sih tingkat keberhasilan dari expert advisor positioning? Nah, jadi setiap expert advisor positioning, jadi expert advisor kita ada 4. Yang pertama adalah Liberty. Liberty ini adalah expert advisor positioning yang karakternya adalah averaging. Kalau teman-teman nggak tahu averaging itu apa, ya teman-teman Google aja ya. Kita nggak jelasin strategi averaging itu apa, ya. Yang kedua, expert advisor yang paling dicari atau paling diminati dari positioning adalah FastCap. Apa bedanya FastCap dengan Liberty? Jadi kalau FastCap itu adalah karakternya scalping, one shot, dilengkapi dengan stop loss, dilengkapi dengan trailing stop, yang memiliki fitur anti margin call. Wih, canggih, anti margin call. Tapi bukan berarti anti loss ya. Kita nggak mau bilang anti loss. Yang kita sebut itulah anti margin call karena ada 2 proteksi. Yang pertama proteksinya itu adalah stop loss, yang kedua adalah trailing stop. Paham ya? Anti margin call. Oke? Yang ketiga yang kita punya adalah expert advisor prospect. Nah, ini apa lagi nih? Jadi expert advisor prospect itu adalah expert advisor yang karakternya hedging. Nah, teman-teman silakan pelajari karakter hedging itu artinya adalah dia diizinkan untuk membuka beberapa posisi secara bersamaan. Dia diizinkan untuk membuka posisi berlawanan secara bersamaan. Itu adalah karakter hedging. Nah, khusus proses bisa MC nggak? Bisa. Kenapa? Karakter hedging.
Ya, hedging mengunci posisi, tap hedging. Oke, bukannya berarti kita bilang bisa MC pasti MC, bukan. Hanya kalau ditanya bisa kemungkinan kecil. Pak, kalau saya mau pakai pasar yang nggak mau MC apa? Ya pakai yang fast cap. Karena fast cap nggak mungkin MC, nggak mungkin. Orang ada stop loss kok, ada stop loss, ada trading stop, nggak mungkin MC. Oke? Nah, yang keempat ya, yang kita punya adalah namanya expert advisor Alnat. Nah, ini karakternya apa? Karakternya dia adalah swing, one shot. Ya, one shot artinya satu posisi akan diselesaikan di posisi itu, dia nggak akan ambil posisi banyak, one shot, tapi karakternya swing. Jadi mirip dengan fast cap. Kalau fast cap itu scalping, kalau yang Alnat dia swing, dia lebih lama, lebih tenang. Nah, ini cocok buat teman-teman yang karakter itu adalah seorang investor. Beli agak lama ya, TP-nya juga jauh-jauh ya, stop loss-nya juga lebih jauh. Dan ya tentu ya, kalau kita ngomong swing tentunya pasti ada swap yang kita harus bayar. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan expert advisor Alnat, pakai yang brokernya itu adalah yang free swap ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan software expert advisor fast cap, maka gunakanlah swapnya, jadi nggak apa-apa. Yang penting fee dan spreadnya tipis ya. Nah itu, jadi itu teman-teman. Jadi masing-masing software, masing-masing expert advisor kan punya karakter sendiri. Maka kita harus pinter-pinter memilih account yang cocok buat software kita. Oke? Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, karena kita menggunakan expert advisor ya, maka kemungkinan keuntungan kita akan jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang trading manual. Apalagi teman-teman itu adalah seorang pemula. Dan jangan lupa, kita menggunakan expert advisor, kita sebagai trader, kita sebagai pengguna harus rajin-rajin evaluasi, harus rajin-rajin backtest. Walaupun teman-teman bukan seorang developer ya, kalaupun teman-teman nggak bisa backtest, teman-teman minimum lihat video backtest dari developer. Contohnya lihat video kita, harus rajin-rajin ya. Dan setelah kita melakukan backtest, kita sudah setuju ya, kita lakukan di live, di forward test. Teman-teman juga harus perlu evaluasi juga. Dan teman-teman juga harus melihat data bagaimana akurasi dari expert advisor yang digunakan ya, berapa profitnya, win rate-nya ya, drawdown-nya, itu semua kita harus perhatikan ya. Jadi itu adalah peran dari pengguna, peran dari kita sebagai trader ya. Jadi sebagai kesimpulan dan rekomendasi ya, semakin kompleks sebuah expert advisor, semakin lengkap sebuah expert advisor, maka sekali lagi harganya akan semakin lebih tinggi. Bohong kalau misalnya ada software advisor yang canggih ya, fiturnya banyak tapi gratis, itu bohong ya, itu nggak mungkin. Apalagi profitable, itu nggak mungkin. Bahkan kita berani kita kasih garansi ya dari Proficiency, apabila ada software advisor yang expert advisor yang karakternya sama persis, yang profitnya lebih banyak, inputnya lebih banyak ya, dan harga lebih murah, kita berani ganti selisihnya kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, teman-teman terima. Dan tentunya ya, teman-teman sebagai pengguna, peluangnya akan jauh lebih besar untuk bisa mendapatkan profit. Dan tantangannya adalah teman-teman harus belajar ya, teman-teman harus update ya, teman-teman harus evaluasi terus. Dan jangan lupa teman-teman harus menggunakan manajemen risiko yang cocok dengan karakter teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan expert advisor averaging padahal teman-teman mau trading itu adalah scalping, atau teman-teman karakternya adalah averaging tapi teman-teman menggunakan yang hedging ya. Jadi perhatikan juga manajemen risiko yang teman-teman sudah pilih, strategi yang teman-teman sudah pilih, expert advisor yang teman-teman pilih, manajemen risikonya apa, apakah cocok dengan karakter kalian. Dan langkah-langkahnya adalah, sekali lagi, langkah konkretnya teman-teman harus ya evaluasi terus, dan evaluasi, belajar dan belajar. Oke? Nah, jadi itu teman-teman, semoga menjawab ya tadi ya mengenai smart wallet ya. Ya tadi, apakah dia menjadikan fixed income, apakah dia memiliki softwarenya, apakah dia memiliki filenya, teman-teman jawab sendiri, Anda sudah jelaskan. Kalau dia memenuhi syarat, artinya itu tidak scam. Tetapi kalau dia
fixed income lah, money game lah, investasi lah, ponzi, ya sudah, itu pasti scam. Oke, nah itu jawaban dari Andrew. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, karena ini video edukasi, Andrew harap teman-teman bisa paham apa yang disampaikan. Apabila ada teman-teman sudah nonton tapi masih kurang paham, silakan nonton video ini berulang-ulang supaya apa? Ya supaya teman-teman paham. Nonton berulang-ulang. Tapi kalau teman-teman sudah nonton berulang-ulang masih ada yang kurang paham, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Endo akan replay, Endo akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan ya kirim ke Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan jawab juga secara private juga. Nah, buat teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari video ini, silakan like, comment, subscribe, dan share supaya teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang kalian dapatkan hari ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profit.